Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fuadi Naim, bisa dipanggil Fuad. Sehari-hari saya aktif sebagai seorang entrepreneur. Saya punya usaha yang bergerak di bidang pelatihan pengembangan kepribadian dan juga digital printing dan ada yang lainnya. Ya, alhamdulillah, saya juga hari ini aktif berdakwah untuk menyadarkan umat tentang bahayanya tabiat buruk utang dan riba. Mungkin buat teman-teman yang ini, alamat saya di Jalan Kawat 2, Gang Masjid nomor 94. Alhamdulillah sampai hari ini, untuk sekedar perkenalan, alhamdulillah hari ini istri saya masih 2 anaknya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pengen sharing-sharing tentang riba, tentang usaha, atau mungkin ada teman-teman yang anak-anak muda yang hari ini merasa banyak kegalauan ya, bisa ikut di program training saya yang nantinya kita juga akan mengajarkan fundamental spiritual di sana, public speaking dan yang lainnya, terutama kita kuatkan tentang fundamental bahaya tabiat buruk hutang dan riba. Karena apa? Hal ini harus kita tanamkan dari awal, karena kalau kita bicara tentang umat, kita bicara tentang Islam, kebangkitan Islam, maka tidak lepas dari masalah ekonomi. Sehingga memang penting sekali bagi kita generasi muda untuk paham tentang apa itu tabiat buruk utang dan riba. Bagaimana hutang itu nanti menghancurkan kehidupan kita, bahkan riba juga. Makanya apalagi kayak saya yang memang dulunya memulai usaha itu dengan utang, dan itu sangat fatal resiko yang saya rasakan. Begitu riba itu masuk ke dalam bisnis kita, yang sepertinya kita banyak yang kita miliki ternyata tidak ada apa-apa. Kita hanya fokus kepada membayar utang, cicilan, kartu kredit. Begitu kita nyaman, maka ya semakin banyaklah tawaran-tawaran yang datang, sehingga akhirnya fokus kita pun sudah berubah dari bisnis, mulai dari hidup yang memang sepertinya kita punya banyak hal yang untuk kita miliki, ternyata kita tidak punya apa-apa. Jadi buat teman saya merasakan begitu sangat luar biasanya dampak buruknya kepada saya, kehidupan saya kepada di rumah. Kadang-kadang karena masalah-masalah sepele utang dan riba ini, mulai sering di rumah sering marah, anak-anak jadi korban kita. Sebenarnya kita tidak ingin seperti itu, tapi nyatanya tekanan dari utang dan riba itu menyebabkan kita seperti itu. Makanya sangat sedih hari ini, bahkan gara-gara tabiat buruk ini kita mulai kehilangan sahabat-sahabat dekat kita. Berjarak antara kita dengan sahabat-sahabat baik kita yang begitu dekatnya dulu mulai terjauhkan. Dengan keluarga juga seperti itu, gara-gara masalah utang dan riba ini. Jadi ya kita jadi semakin banyak ya. Hari ini ya kayak gini kondisinya, kita harus memulai ulang dari awal lagi, memulai bisnis dari awal lagi, ya fokus untuk memantaskan diri lah. Makanya di samping aktif berusaha, saya lebih banyak meluangkan waktu saya untuk berdakwah. Salah satunya di masjid yang kita hari ini ada di sini, itu adalah saya aktif sebagai pembina remaja masjid di sini. Saya aktif di sini membina remaja masjid, menyadarkan kembali betapa pentingnya kita dekat dengan Allah, betapa pentingnya anak-anak muda itu dekat dengan masjid. Karena apa? Generasi Islam ke depan dimulai dari generasi-generasi muda yang akan meneruskan perjuangan kita. Kalau mereka saja sudah jauh dari agamanya, bagaimana kita bicara dengan kebangkitan Islam? Karena itu
itulah hari-hari kegiatan saya sehari-hari, lebih banyak bermanfaat untuk umat, dengan harapan Allah bisa mengampuni segala dosa-dosa kita di masa lalu, terutama riba ya, yang dosanya ngeri banget, yang memang Allah ancam perang dengan Allah dan Rasulnya. Saya harap dengan aktif berdakwah, berusaha sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai Al-Quran dan hadis, sehingga kita tidak lagi diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal sekali saya mengenal riba itu di saat saya mulai kenal dengan salah satu sahabat saya, guru saya, bahkan abang bagi saya, itu Coach Rahmat. Dia yang memperkenalkan saya pertama kali tentang riba. Kalau dulu saya taunya riba itu apa gitu, nggak tahu, sama sekali saya nggak tahu itu apa itu riba. Bahkan walaupun awal-awalnya kenal, tahu-tahu tentang dibaca-baca artikel itu ya riba itu rentenir gitu kan, ya yang seperti itu. Bahkan yang berpikiran saya cuman taunya riba itu ya orang minjam uang ambil keuntungan. Ternyata setelah saya pahami, hampir hari ini kita hidup di tengah-tengah kepungan riba, perbankan riba. Lalu ternyata saya juga mulai nyaman tuh dengan kartu kredit tuh. Nah, karena emang dulu waktu saya masih belum punya usaha, kerja biasa, kalau namanya pegawai udah mulai punya ada jabatan pasti datang tuh. Nah, biar keren katanya gitu kan. Ternyata cuman utang yang dikerenkan gitu kan. Mulailah datang ada salah satu bank swasta lah yang datang kepada kita menawarkan pinjaman kartu kredit, awalnya limitnya dikit. Wah, nggak pakai syarat tuh, langsung bang hari ini diajukan, besok keluar kartunya. Wow, kayak baik banget ya gitu ya. Ternyata kita salah paham di sana. Mereka nggak baik sama kita. Mereka justru yang menghancurkan kita. Kenapa? Dari mulai kartu kredit itulah saya mulai punya kebiasaan buruk itu, hidup tuh konsumtif ya, semua gesek, makan gesek, beli handphone gesek. Dulunya kan kita lebih bersabar tuh, mau beli handphone nabung dulu, begitu ada kartu ini ya udah, mau apa-apa udah gesek kartu sampai akhirnya ya seperti kebanyakan umumnya orang kena riba, semakin kita nyaman semakin kita merasakan kekurangan, akhirnya tak terbayarkan. Itulah pertama kali saya mengenal riba, dan ternyata emang gitu dampaknya. Awalnya aja yang sepertinya kita banyak uang, ada masa memang kita akhirnya tidak sanggup lagi membayarkan tagihan itu sendiri. Akhirnya cukup lama lah saya diamkan kartu kredit itu, nggak saya bayar karena memang dulu saya belum tahu ilmunya, jadi saya berniat memang mau tidak saya bayarkan awalnya.